Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini saya ingin melihat bagaimana sebenarnya Ibnu Khaldun, salah satu tokoh atau ulama dari kalangan umat Islam yang terkemuka. Bagaimana sebenarnya pandangan Ibnu Khaldun mengenai lingkungan ini. Bagaimana sebenarnya pandangan Ibnu Khaldun melihat semesta ini, melihat alam semesta ini. Karena kita tahu bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Jadi segala sesuatu baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi itu telah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kepentingan manusia itu sendiri, untuk kepentingan makhluk Allah itu sendiri. Bagaimana sebenarnya Ibnu Khaldun itu melihat keteraturan alam ini, keteraturan semesta ini, atau keseimbangan semesta ini, atau keseimbangan alam ini, di mana kita tahu bahwa tugas kita sebagai khalifatullah fil ardi, sebagai khalifah Allah di muka bumi itu pada dasarnya yang terpenting yang harus kita lakukan adalah menjaga keseimbangan alam ini, atau merawat bumi dengan segala isinya. Karena dengan merawat bumi pada dasarnya kita sedang berbuat baik atau sedang berbuat kebajikan untuk diri kita sendiri. Karena sekali lagi, merawat bumi maupun menjaga keseimbangan semesta ini pada dasarnya itu adalah untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk kepentingan siapa-siapa. Di dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun ada satu ungkapan yang menurut saya menarik ya, untuk kita tarik di dalam konteks untuk menjaga kelestarian atau menjaga keseimbangan alam ini, atau menjaga keseimbangan dunia ini. Ibnu Khaldun menyatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam arsadanallahu wa iyyaka. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan atau menunjukkan kepada kita jalan yang baik, wa iyyaka, begitu juga menunjukkan jalan yang baik kepada engkau. Apa kata Ibnu Khaldun? Ibnu Khaldun menyatakan, anna nusyahidu hadzal alam bima fihi minal makhluqati kulliha ala hayatin minat tartib, katanya, bahwa kami telah menyaksikan atau melihat semesta ini atau alam semesta ini dengan seluruh makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, kulluha ala hayatin minat tartib, semuanya itu tunduk ya, itu tunduk kepada apa? Ala hayatin minat tartib, tunduk kepada struktur atau tunduk pada hukum struktur yang sangat rapih, wal ihkam, dan sangat sempurna. Jadi seluruh makhluk ya, seluruh makhluk yang ada di alam ini, di alam semesta ini, di dalam pandangan Ibnu Khaldun itu semuanya itu tunduk pada sistem yang terstruktur dengan sangat rapih dan sempurna. Itu yang terpenting ini. Pandangan ini pada dasarnya sebenarnya sangat biasa, karena memang telah ditegaskan di dalam Al-Quran sendiri yang tadi saya sebutkan, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Jadi semua yang ada baik di langit maupun di bumi itu ditundukkan untuk kepentingan atau untuk kebaikan manusia itu sendiri. Sebagai apa? Sebagai rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya bahwa
Alam semesta itu pada dasarnya beserta makhluk-makhluknya itu sudah secara seimbang, ya. Ada secara seimbang, ya, dan diciptakan dengan sesuai yang menjadi kebutuhan dan kebaikan manusia itu. Ibnu Khaldun melakukan pengamatan yang sangat luar biasa melihat keseimbangan alam, bahwa ternyata seluruh makhluk yang ada di semesta ini semuanya tunduk pada sistem yang teratur dengan sangat baik dan sangat sempurna. Kemudian beliau menyatakan warabtul asbabi bil musabbabat. Di situ juga terdapat hubungan sebab akibat. Wattisalul akwan bil akwan. Begitu juga antara satu peristiwa alam atau peristiwa yang ada di bumi atau di alam semesta itu terkait dengan peristiwa-peristiwa lain. Atau bisa saja kata akwan di sini diartikan sebagai ciptaan Allah yang bersifat ada. Maka pernyataan wattisalul akwan bil akwan bisa dikatakan bahwa sesuatu yang maujud, ya, di semesta ini terkait dengan sesuatu yang maujud yang lain. Selanjutnya beliau juga menyatakan wastihalatu ba'dil mawjudat ila ba'din gitu. Dan beberapa benda itu yang sesuatu yang wujud itu berubah menjadi benda lain. La tanqadi ajaibuhu fi dzalik wa la tantahi ghayatuhu. Ini satu hal yang menarik pernyataan beliau, bahwa keajaiban semesta itu tidak akan pernah ada habisnya gitu. Gak bisa habis. Akan selalu ada keajaiban-keajaiban yang dimunculkan oleh semesta ini, oleh alam semesta ini. Ini menarik, bahwa di dalam pengamatan beliau, menurut Ibnu Khaldun itu, ada istihalatu ba'dil mawjudat ila ba'din. Adanya beberapa benda itu berubah menjadi benda lain. Dan memang faktanya demikian. Kita misalkan mengambil contoh seperti minyak atau bensin yang kita pakai atau pertamax yang kita pakai itu kan bukan dari pertamax langsung tiba-tiba jadi pertamax. Atau minyak bumi itu juga bukan tiba-tiba dari minyak bumi, tetapi ia berasal dari fosil-fosil yang tertimbun sampai jutaan tahun sehingga kemudian menjadi minyak bumi tadi itu. Jadi itu ada perubahan dari satu bentuk ke dalam bentuk yang lain. Itu juga fakta. Jadi itu yang betul-betul diamati, fenomena seperti betul diamati oleh Ibnu Khaldun. Makanya Ibnu Khaldun itu sampai pada semua kesimpulan bahwa seluruh tatanan makhluk yang ada, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terdapat di alam semesta ini, pada dasarnya tunduk pada satu sistem yang teratur, yang terstruktur dengan sangat baik dan sangat kokoh. Adanya hubungan sebab dan akibat. Begitu juga antara satu peristiwa satu dengan peristiwa yang lain, atau kejadian satu dengan kejadian yang lain, atau bisa dikatakan bahwa wujud atau ciptaan Allah yang satu dengan ciptaan Allah yang lain itu memiliki hubungan yang sangat erat sekali. Bahkan dikatakan di sini wastihalatu ba'dil mawjudat ila ba'din. Terdapat perubahan beberapa benda atau sesuatu yang ada berubah menjadi benda yang lain, sebagaimana yang telah saya contohkan tadi. Karena itu, dari sini kita bisa memahami bahwa memang alam semesta beserta seluruh isinya itu sudah diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seimbang, ya. Di mana keseimbangan tersebut tentu keseimbangan tersebut tentu sekali lagi diperuntukkan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Di dalam Al-Quran dikatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah itu memperbaikinya. Artinya setelah Allah itu menciptakannya sesuai dengan yang dibutuhkan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Karena itu kemudian kita
di dalam ayat tersebut dilarang untuk berbuat berbagai macam bentuk kerusakan, baik sedikit maupun banyak. Misalnya kita bisa melihat hutan dengan segala macam-macamnya, dengan segala isinya, ya, hutan belantara ketika dia dieksploitasi atau dihabisi atau dimanfaatkan dengan cara berlebihan, tentu secara otomatis akan apa? Akan menimbulkan masalah bagi makhluk-makhluk yang lain. Karena apa? Sebab di dalam semesta ini, di dalam alam ini ternyata terdapat hubungan antara sebab dan akibat. Kita tahulah salah satu yang menyebabkan munculnya atau lahirnya perubahan iklim yang begitu radikal, perubahan iklim yang begitu ekstrim, itu salah satu dilahirkan adalah pembalakan hutan liar. Baik itu seperti pembalakan yang terdapat di hutan gambut atau hutan-hutan yang lain. Itu pada akhirnya, atau pemanfaatan hutan yang secara berlebih-lebihan, atau dengan kata lain sehingga mengalihkan fungsi semulanya. Misalnya lahan gambut itu yang begitu sangat luas, ya, yang semua tahu ternyata itu sebenarnya bisa mencegah, ya, terjadinya pemanasan global atau perubahan iklim. Tiba-tiba kemudian dirubah fungsinya, dijadikan misalkan tanaman sawit dalam skala yang sangat luas, dalam skala yang sangat besar, sehingga pada akhirnya mengganggu keseimbangan itu. Jadi terjadi hukum sebab dan akibat itu berlaku. Itulah yang kemudian dikatakan oleh Ibnu Khaldun, warabtul asbabi bil musabbabat. Jadi adanya keterkaitan antara sebab dan akibat. Karena itu sekali lagi di dalam Al-Quran yang saya sebutkan ayat Al-Quran wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha itu. Janganlah berbuat kerusakan. Artinya apa? Janganlah berbuat sesuatu yang bisa merusak tatanan atau merusak keseimbangan alam ini, merusak keseimbangan dunia dengan segala isinya yang terciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk atau dengan dengan bentuk yang sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Yang menarik, ada satu hal yang menarik yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Fathul Qadir, ya. Salah satu karya Imam Asy-Syaukani dalam bidang tafsir namanya Fathul Qadir. Itu satu kitab tafsir yang menurut saya sangat terkenal. Bahkan menjadi salah satu rujukan terpenting, ya, menjadi salah satu rujukan terpenting dalam bidang ilmu tafsir. Imam Asy-Syaukani ketika memberikan tafsiran walatufs, memberikan penjelasan atau menafsirkan ayat walatufsidu fil ardi ba'da islahiha itu, beliau menyatakan bahwa nahallah subhanahu wa ta'ala anil fasadi fil ardi biwajhin minal wujuh qalilan kana kathiran, katanya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu melarang umat manusia untuk berbuat satu hal yang bisa merusak tatanan atau keseimbangan dunia ini. Biwajhin minal wujuhi, ya, qalilan kana kathiran. Dengan cara apapun, baik itu kerusakannya sedikit maupun kerusakannya besar. Kenapa? Karena lagi-lagi kalau ditarik dengan pernyataan Ibnu Khaldun bahwa seluruh alam ini, makhluk yang terdapat alam ini itu diciptakan tunduk, ya, tunduk dengan sistem yang terstruktur dengan sangat baik. Begitu ada yang rusak satu, meskipun sedikit, ini tentu akan menimbulkan ketidakseimbangannya. Karena itu berlakulah hukum rabtul asbab bil musabbabat, yaitu adanya hubungan sebab dan akibat. Beliau mencontohkan diantaranya adalah qatlun nafsi, katanya, membunuh jiwa, membunuh orang. Selanjutnya wa taghribu manazilihim, merusak tempat tinggal orang. Wa qat'u asjarihim, ini menarik ini. Wa taghwiru anharihim, itu cuma memotong atau menebang pepohonan-pepohonan. Begitu juga wa taghwiru anharihim. Wa taghwiru anharihim itu bisa diartikan
Kalau mengartikan secara letterlek, maknanya itu adalah mengeringkan sungai-sungai mereka. Tetapi di dalam konteks sekarang, mungkin yang lebih tepat maknanya adalah mencemari mencemari sungai-sungai atau sumber-sumber air gitu. Itu penting. Ternyata bagian daripada qat'ul asjar atau memotong atau menebang pepohonan itu juga termasuk bagian daripada ifsad atau bentuk daripada kerusakan atau perbuatan merusak semesta ini, merusak dunia ini. Karena itu menurut hemat saya penting menjadi perhatian bagi kita untuk selalu berhati-hati dalam bertindak. Berhati-hati di dalam mengambil sikap. Jangan sampai hal-hal yang sepele itu tadi itu akan merusak keseimbangan semesta. Karena kerusakan atau merusak semesta ini atau bumi ini meskipun sedikit itu tetap dilarang. Sebagai mencontohkan tadi itu, diantaranya adalah qat'u asjarihim. Ini menarik ternyata. Jadi misalkan kayak hutan. Contohnya misalkan hutan gambut. Kita semua tahu kalau di dalam masalah kalau di dalam khazanah fikih itu, misalnya kita bisa melihat satu pandangan yang dikemukakan oleh Syekh Wahbah Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Beliau membahas tentang status ajam itu. Jadi pohon-pohonan yang lebat yang ada di hutan rimba itu. Statusnya bagaimana kan gitu. Itu merupakan milik umum. Karena itu setiap orang memang boleh memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhannya, diperbolehkan. Tetapi sekali lagi pemanfaatan itu juga harus dilihat. Jangan sampai kemudian menimbulkan kerusakan terhadap hutan itu sendiri. Beliau menyatakan begini di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Wa ammal ajam fahiya minal amwali al-mubahah in kanat fi ardin ghairi mamlukatin, katanya. Bahwa pepohonan yang lebat yang terdapat di dalam hutan itu termasuk minal amwalil mubahah, termasuk daripada harta benda yang mubah. In kanat fi ardin ghairi mamlukatin, jika ia itu tumbuh di tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun. Falikulli wahidin haqqul istila'i 'alaiha, katanya. Setiap orang berhak untuk menguasainya. Wa akhdhu ma yahtajuhu minha, dan ia berhak juga untuk memanfaatkan atau mengambil sesuatu yang ia butuhkan darinya. Wa laisa li ahadin man'un nas minha, dan tidak diperbolehkan seorang pun untuk melarang orang lain untuk memanfaatkan tersebut. Ini oke. Artinya ingin menyatakan bahwa hutan dengan segala isinya bolehlah seseorang itu memanfaatkannya karena itu adalah milik bersama. Adalah milik bersama. Nggak diklaim bisa oleh itu boleh dimanfaatkan. Tetapi sekali lagi pemanfaatan tersebut semestinya harus memperhatikan. Jangan sampai kemudian menimbulkan kerusakan meskipun walau qalilan, meskipun sedikit. Kenapa? Karena kerusakan sedikit meskipun sedikit itu juga termasuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dalam firman wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, karena menurut Imam Asy-Syaukani Allah Subhanahu wa taala itu melarang manusia untuk berbuat kerusakan, ya, berbuat kerusakan di muka bumi dengan cara apapun, walaupun itu sedikit. Harus hati-hati. Kemudian dikatakan wa idas taula syakhsun ala syai'im minha wa ahrazahu sara milkan lahu. Ketika ada seseorang yang menguasai sesuatu daripada hutan tadi itu, pepohonan tadi itu, wa ahrazahu, dan memeliharanya dengan baik, sara milkan lahu, itu menjadi miliknya. Tentu ini nggak bisa, karena pandangan ini adalah khas cara pandang ulama-ulama fikih pada masa lalu. Kalau sekarang tidak mungkin orang tiba-tiba mengkapling hutan, ya tetap jauh milik negara. Karena ternyata hutan seluruhnya itu sekarang itu dimiliki oleh negara kan gitu. Harus hati-hati. Tetapi yang menarik dikatakan, walakin lid-daulah
Katanya, walakin lid-daulah taqidal mubah biman'i qat'il asyar. Kendati demikian, negara itu diperbolehkan untuk membatasi sesuatu hal yang mubah, seperti misalnya apa? Melarang orang untuk menebang pepohonan yang terdapat di dalam hutan. Untuk apa pertimbangannya? Riayatan lil maslahatil ammah. Untuk apa? Untuk atau demi kepentingan atau apa demi kepentingan bersama atau kemaslahatan publik. Wa ibqa'an ala tharwatis syajariyah al-mufidah, dan untuk melestarikan kekayaan rimba yang bermanfaat. Ini penting ternyata. Meskipun hutan, misalnya hutan gambut atau hutan-hutan yang lain itu adalah milik bersama, setiap orang itu boleh memanfaatkannya, setiap orang boleh mengambil sesuatu dari hutan tersebut, tetapi sekali lagi, kendati itu diperbolehkan, tetapi negara di dalam konteks ini juga memiliki hak untuk membatasinya. Ini karena apa? Untuk apa? Untuk riayatan lil maslahatil ammah, untuk menjaga kemaslahatan umum atau kemaslahatan bersama, di samping juga untuk melestarikan kekayaan rimba tadi itu, untuk melestarikan rimba tersebut ya, agar tidak rusak, kira-kira gitu. Ini pesan yang menurut saya sangat mendalam. Karena itu hati-hati kita itu ya. Jangan sampai kemudian kita berbuat misalkan kayak buang sampah saja itu ya, kalau sembarangan itu juga bermasalah. Kalau lama-lama kalau ada banyak orang buang sampah secara sembarangan, yang pada akhirnya kemudian bisa menimbulkan banjir. Karena misalnya sampah dibuang sembarangan, menutupi selokan air, pada akhirnya kemudian airnya meluap, bisa jadi begitu. Atau kemudian mencemari sampah-sampah itu, mencemari sungai, yang pada akhirnya termasuk juga merusak daripada sungai di mana itu adalah milik bersama yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Tapi karena ada sampah yang dibuang secara sembarangan, yang kemudian mencemari sungai itu bagian daripada al-ifsadu fil ardh, itu dilarang. Ini pandangan-pandangan seperti ini saya kira banyak sekali ya di dalam khazanah-khazanah fikih-fikih klasik sebenarnya. Jadi penting bagi kita, sekali lagi penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan alam ini agar tidak menimbulkan satu hal yang dapat merusak keseimbangannya, merusak tatanannya gitu. Begitu juga pesan penting yang lebih penting lagi juga menurut saya, yang kedua yang penting juga adalah bukan hanya sekedar untuk rakyat loh, tetapi juga untuk negara yang kedua ini. Ya, untuk kita semua bukan, tapi juga untuk negara pesan yang kedua. Apa itu? Negara juga harus mengambil sebuah kebijakan. Kebijakan yang sekali lagi pro terhadap kebaikan semesta ini, terhadap kebaikan alam ini. Kalau misalkan kemudian negara membuat sebuah kebijakan, misalnya kemudian negara itu mengizinkan satu korporasi tertentu untuk melakukan eksploitasi hutan secara berlebih-lebihan, itu dieksploitasi itu kan, merubah misalnya kayak hutan gambut dirubah jadi lahan sawit misalnya kayak gitu itu kan apalagi perubahan itu diambil di dalam skala yang sangat masif gitu, sehingga kemudian membuat fungsi daripada hutan gambut itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ini saya kira kebijakan yang bermasalah gitu. Ini kebijakan ini harus dilawan. Tetapi sebagai warga negara yang baik, jika ada negara atau pemerintah membuat sebuah kebijakan yang bertentangan, dengan norma-norma yang kita yakini atau dengan norma-norma agama yang kita yakini, maka kebijakan tersebut la yajibu imtithaluhu dhahiran, katanya. Dia tidak boleh diikutin kebijakan itu, ditolak itu kan ya. Ditolak. Illa dhahiran faqat, kecuali secara lahiriah. Jadi secara lahiriahnya kita ya tetap oke lah karena itu kebijakan. Tetapi dalam batin kita sebagai warga negara, minimal dalam batin kita harus mengingkari kebijakan negara yang bertentangan dengan norma-norma agama yang kita yakini.
Pandangan ini pada dasarnya didasarkan kepada pendapat daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang terdapat dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Beliau menyatakan alladzi yadhhar annama amara bihi mimma laisa fihi maslahatun ammah la yajibu imtithaluhu illa zahiran faqat. Jadi yang jelas kalau negara membuat sebuah kebijakan di dalam kebijakan itu tidak ada kemaslahatan atau tidak mengandung kemaslahatan umum, tidak mengandung kebaikan umum, maka la yajibu imtithaluhu, tidak wajib ditaati illa zahiran faqat, kecuali secara lahiriah saja. Bi khilafi ma fihi dzalik yajibu batinan ayatun. Tetapi berbeda kalau negara membuat sebuah kebijakan, meskipun kebijakan itu tidak ada dalil Qur'annya atau dalil hadisnya, tapi kebijakan itu memberikan kemaslahatan kepada warga negara, maka itu ya harus ditaati, baik lahir maupun batin. Ini pesan-pesan apa menjadi hal penting. Maka untuk menjaga keseimbangan alam itu dibutuhkan kerjasama yang bagus, kerjasama yang baik antara masyarakat dengan negara. Masyarakat tentu tidak boleh dengan seenaknya membuat sebuah tindakan-tindakan yang dapat tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dapat menggoncang tatanan alam ini. Begitu juga pemerintah atau negara dalam ini juga perlu membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang membawa kemaslahatan bersama atau membawa kemaslahatan bagi umat, terutama yang terkait dengan soal penjagaan terhadap lingkungan kita itu, terkait soal bagaimana menjaga kelestarian bumi ini daripada kehancuran. Kalau kita lihat di dalam pandangan para fuqaha, itu sangat luar biasa bagaimana para fuqaha itu sangat memperhatikan soal lingkungan gitu. Bahkan sampai begini, sebut saja misalnya Imam Al-Hattab Ar-Ru'aini itu penulis buku kitab Mawahibul Jalil li Syarhi Mukhtasar Khalil. Ini salah satu buku yang menjadi rujukan di kalangan mazhab Maliki, kalau tidak salah saya itu, dalam mazhab Maliki. Itu beliau membahas tentang apa di dalam bukunya beliau itu mengetengahkan pandangan Syekh Yusuf bin Umar terkait apa? Terkait seseorang yang memiliki pohon, memiliki tumbuh-tumbuhan, tetapi dia nggak merawatnya, ya, dia membiarkannya katanya itu. Itu bagaimana terhadap orang yang seperti itu? Kalau misalkan Anda di rumah Anda ada pepohonan, ya, atau di kebun Anda semua itu punya pohon, punya tumbuh-tumbuhan, itu harus dirawat dengan baik gitu katanya. Sebab apa? Kata Syekh Yusuf bin Umar, jika ada seseorang itu memiliki tumbuh-tumbuhan atau seperti pepohonan dan yang macam-macam gitu ya, yang baik-baik itu, ternyata dia itu menyia-nyiakannya, maka dia berdosa katanya. Ini menarik. Jadi hati-hati kita itu ya. Ini betapa pentingnya penjagaan terhadap lingkungan hidup kita. Syekh Yusuf bin Umar sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Hattab Ar-Ru'aini dalam kitab Mawahibul Jalil li Syarhi Mukhtasar Khalil, beliau menyatakan begini: Man kana lahu syajarun dayya'aha bitarqil qiyami bihaqqiha fa innahu yu'maru bil qiyam fiha. Jika ada seseorang punya tumbuhan, punya pepohonan, kemudian ia menyia-nyiakannya, membiarkannya, enggak merawatnya itu, bitarqil enggak fa innahu yu'maru bil qiyam, maka dia harus diperintahkan untuk apa? Untuk merawatnya. Fa illam yaf'al, jika ia tidak mau, maka fa innahu ma'thumun, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa. Walam nasma' annahu yu'mar bi bai'i dzalik, dan kami tidak pernah mendengar pendapat yang menyatakan dia disuruh untuk menjual pohonnya kalau enggak dirawat. Itu enggak. Idza farrata fihi, ketika dia itu menyia-nyiakannya. Jadi menarik. Pilihannya adalah
di dalam konteks ini pilihannya adalah ketika ada seseorang yang memiliki pohon dan tidak merawatnya dengan baik, ya harus diperintahkan. Diperintahkan apa? Diperintahkan untuk memelihara pohon itu secara baik. Jika dia tidak mau, secara otomatis dia terkena dosa. Itu pandangan yang menurut saya menarik dari para fuqaha terdahulu. Itu artinya apa? Pesan yang ingin disampaikan di dalam pernyataan ini adalah mari kita jaga lingkungan kita, mari kita menjaga lingkungan kita itu kan, mari kita sayangi makhluk-makhluk Allah itu kan, karena makhluk Allah bukan cuma manusia, tetapi juga hutan dengan segala isinya, lingkungan sekitar dengan segala isinya, itu adalah bagian daripada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai bentuk rasa kita kasih sayang kepada makhluk Allah, yaitu dengan apa? Ketika kita merasa sayang dengan lingkungan kita, maka sudah saatnya rasa sayang kita, rasa rahmat kita kepada lingkungan itu diwujudkan dengan tidak merusaknya, tetapi dengan menjaganya dengan secara terus-menerus, agar keseimbangan semesta ini atau keseimbangan alam tetap berlanjut. Dan kalau tetap demikian, maka itu akan kembali, atau kebaikannya akan kembali kepada kita semua sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir saya ingin menyatakan, Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin pernah menyatakan bahwa wa'lam anna syafaqah lil khalqi itu, bahwa asyafaqah, bahwa berbuat kebajikan, bahwa berbuat kasih sayang kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan ta'dhimun li amrillah, itu merupakan bentuk pengagungan kita kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita jika kita mendaku diri sebagai seorang muslim, menyatakan ana muslimun haqqon, saya adalah benar-benar seorang muslim sebagai umat atau sebagai seorang muslim, tetapi perilaku kita, tindak laku kita ternyata memberikan dampak negatif terhadap keseimbangan alam ini, maka pengakuan kita sebagai seorang muslim itu perlu dipertanyakan. Sebab seorang muslim tentu dia adalah orang yang, sebab seorang muslim itu adalah seseorang yang mampu memberikan syafaqah, mampu memberikan rahmat, mampu memberikan kasih sayangnya kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga hal ini menjadi bermanfaat bagi kita semua dan sebagai pengingat kita semua. Ini pada dasarnya kita sedang berbuat syafaqah, ya. Kita sedang berbuat kasih sayang kepada semesta atau kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, dan ini merupakan bentuk daripada ta'dhimun li amrillah, yaitu mengagungkan terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dikemukakan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.